Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya nanti Ibu Kepala Seminari Provinsi Garut, teman-teman CBP, Pak Suni Purnamasi, Pak Maulana itu. Pada kesempatan ini Bu, kami sebagai CBP ada satu modul dalam CBP itu pada modul 3 itu adalah materinya pengambilan keputusan seorang pemimpin atau pemimpin pembelajaran maupun pemimpin komunitas sekolah di Provinsi Garut yang berbasis nilai kebajikan. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Kemudian pada tahap itu ada dasar yang paling dasar dipertimbangkan oleh negara. Bagaimana keputusan itu diambil dengan berpihak kepada murid itu sendiri kalau di sekolah, kemudian dia mengambil kebajikan, dan bagaimana keputusan itu dipertanggungjawabkan oleh ibu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini pertanyaannya ada beberapa, tapi yang saya mau tanyakan kepada ibu sebagai CBP, yang pertama misalnya di sekolah kita ini Seminari Provinsi Garut ada beberapa kasus ada beberapa kasus yang mungkin ibu bisa kita analisis. Kemudian di situ ada mengandung mungkin dilema etika, yaitu suatu kasus yang dua-duanya benar. Pihak pertama benar, pihak kedua benar. Ada juga kasus yang menunjukkan moral. Jadi di antara pihak yang satu benar, di antara pihak yang salah. Kira-kira dari kasus ini antara dilematika dan pendidikan moral, kira-kira bagaimana cara ibu untuk mengidentifikasi kasus itu? Ya, terima kasih Pak Medi. Memang untuk kasus-kasus di sekolah itu ada beberapa terjadi yang seperti tadi yang disampaikan, itu dilema etika dan rujukan moral. Namun bagaimanapun saya harus mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Itu langkah yang saya lakukan adalah kita melihat dulu aturan baik itu aturan pemerintah ya, dan juga aturan-aturan yang ada di sekolah yang sudah diterjemahkan gitu. Juga kebijakan-kebijakan baik itu dari pusat maupun dari sekolah itu sendiri. Kemudian setelah itu juga dilihat dulu norma agama gitu. Ini kan yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa ini adalah salah satu yang penting gitu ya. Jangan sampai aturan itu masih bertentangan dengan agama gitu ya. Dan juga mungkin kita juga harus melihat juga bagaimana kondisi yang ada di lapangan, terutama di masyarakat kita. Ya, itu mungkin benar bahwasanya ibu akan melihat semua segi ya, semua kondisi seperti apa, ibu akan mempertimbangkan seperti apa. Kemudian saya mungkin lagi pertanyaan berikutnya Bu, dalam segi pengambilan keputusan ini pada kasus yang dilema etika yang dua-duanya benar nih, ada kedua belah pihak adalah benar. Kira-kira seperti apa yang bisa mengambil keputusan seperti itu dalam kasus dilema etika? Ya, biasanya saya mencari dulu informasi ya sejelas-jelasnya. Jadi saya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencari informasi. Oleh karena itu saya biasanya meminta dulu data gitu ya, meminta dulu kejelasan seperti apa kasusnya terjadi, sehingga apa yang saya dapat informasinya itu lebih lengkap. Itu kan nanti akan dilihat bagaimana untuk pengambilan keputusannya gitu. Oke. Ternyata ibu mah visioner ya. Jadi visioner itu maksudnya langkah step by step-nya itu jelas gitu ya. Jadi tertuju dengan baik. Nah, dari langkah-langkah tersebut sebenarnya Bu, dari langkah-langkah atau prosedur seperti yang ibu katakan barusan,
seperti apa sih yang bisa ibu yang ibu bisa jalankan selama ini di mungkin kan sekarang dari kepala sekolah dari 14 nih, yaitu dengan dilema dan kasus moral-moral yang banyak. Ya, tentu langkah saya adalah berpikir untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Jadi saya misalnya ada langkah-langkah yang sudah saya tetapkan gitu ya. Tapi langkah-langkah tersebut tentu saya minta pendapat juga ke teman-teman gitu, baik itu penasek, mungkin itu guru atau misalnya pihak-pihak lain lah ya, yang mungkin bisa saya mintakan pendapat tergantung kasusnya gitu ya. Mungkin itu BK, mungkin itu tata usaha, mungkin itu komite gitu ya. Nah dari situ dari pendapat-pendapat itu saya juga sampaikan gitu ya, saya juga meminta pendapat sehingga ketika penyelesaiannya itu mungkin di lapangan itu akan lebih tahu gitu kan, akan lebih tahu dampaknya gitu ya, dan bagaimana kondisi di masyarakat ketika misalnya satu keputusan itu yang saya ambil itu ternyata tidak baik untuk masyarakat kita, sehingga itu yang nanti akan digodok menjadi keputusan akhir gitu. Jadi dengan siapapun ibu berkolaborasi ya, bisa berkolaborasi mungkin dengan ASEK atau yang lain. Nah dari langkah atau prosedur yang ibu tempuh selama ini ada nggak yang ibu anggap efektif gitu untuk menentukan pengambilan sebuah keputusan? Ya, kalau ya pasti ya saya menginginkan bahwa pengambilan keputusan itu harus efektif gitu ya. Pertama, ketika itu efektif, betul-betul keputusan yang saya ambil itu tidak terjadi kembali, tidak terjadi kembali dalam kasus yang sama. Kemudian efektif itu dari kebermanfaatan atau adanya peningkatan gitu ya. Nah, itu jadi ketika ada kasus apakah itu dari guru atau siswa, maka penyelesaian itu harus memiliki dampak gitu ya, memiliki dampak, dan saya juga harus memantau gitu. Jadi efektif itu kan tidak bisa secara langsung kita lihat, tapi mungkin beberapa waktu kita harus bisa pantau dulu ya, pantau dulu sehingga ini keputusan yang saya ambil adalah betul. Jadi selain pengambilan keputusan juga ibu memantau untuk melihat kesignifikan pengambilan keputusan itu sudah tepat atau belum gitu ya. Itu sangat baik gitu ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini dari prosedur ibu tadi yang menjadikan tantangan nih buat ibu, satu tantangan gitu ya dalam memecahkan kasus di SMK Negeri 14? Ya, terima kasih ya. Memang untuk tantangan ini mungkin tantangan saya di sini adalah perbedaan kultur ya, perbedaan kultur di masyarakat gitu ya. Baik di dalamnya juga masyarakat di sini, dalamnya juga ada guru ya. Saya mungkin untuk perbedaan kultur itu kan harus pelan gitu ya, harus pelan dulu masuk gitu ya. Nah kemudian juga kalau untuk masyarakat ya, ini kadang-kadang perbedaan pemahaman mana yang prioritas gitu ya, karena perbedaan latar pendidikan gitu ya. Misalnya saya berusaha misalnya menginginkan, misalnya saya berjuang untuk kelulusan anak ya, misalnya ada kasus itu, tapi malah saya yang ngotot gitu ya, sementara dari pihak masyarakatnya pun tidak berjuang untuk itu. Nah itu kan berarti ada perbedaan kepentingan karena perbedaan latar belakang dari masyarakat gitu. Tantangannya di situ. Oke, lanjut pengingat ibunya. Tadi benar selanjutnya, apakah ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus etika? Misalkan ibu langsung diselesaikan pada hari ini juga, atau misalkan ibu mempunyai jadwal tertentu dan bagaimana misalkan tata caranya? Ya, dari kasus-kasus ya tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya kasusnya memang urgent harus diselesaikan,
ya dengan prosedur yang saya tempuh gitu ya, yang saya tempuh tadi itu saya akan berusaha segera menyelesaikan supaya itu tidak berlarut-larut gitu ya, tidak berlarut-larut. Dan tapi juga ada yang misalnya memang itu harus dilakukan penyelesaian, tetapi penyelesaian ini tidak urgent sehingga itu bisa dimasukkan ke dalam suatu jadwal misalnya pada rapat pembinaan gitu, seperti itu. Selanjutnya mungkin Ibu ya, apakah Ibu memiliki seorang atau apa faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Ibu dalam menyelesaikan suatu permasalahan di etika seperti itu? Iya, faktor-faktor yang bisa membantu memecahkan dilema etika itu karena saya untuk pengambilan keputusan ini kan saya mempelajari data, jadi faktor data itu memang penting gitu. Jadi misalnya entah data-data yang banyak mendukung untuk keputusan ya, pengambilan keputusan. Kemudian kalau seseorang itu ya saya meminta pendapat tadi ya, entah itu dari seseorang atasan atau rekan kerja atau bawahan, itu saya anggap itu adalah sebuah masukan yang memang harus saya pertimbangkan gitu. Ya. Yang saya dari dengar memang sudah sangat bagus sekali ya. Kalau misalkan ke depannya dari yang Ibu tadi sampaikan, apakah ada suatu pembelajaran ke depannya atau kesimpulan yang mungkin bisa Ibu petik ke depannya? Ya karena memang saya belum lama di sini, jadi permasalahan-permasalahan yang timbul itu ya tentu akan mendidik saya. Yang saya di sini meskipun sudah menyelesaikan, tapi saya masih belajar terus gitu ya. Jadi mungkin kan akan berbeda gitu ya antara karakteristik sekolah satu dengan sekolah lainnya, sehingga itu yang nanti dari kasus-kasus tersebut itu akan mendewasakan saya gitu ya, supaya saya bisa lebih bijak lagi, lebih hati-hati lagi dalam kasus penyelesaian masalah, terutama yang motivasi buat saya di kedepannya ya. Mudah-mudahan ada suatu pendidikan bagi saya menjadi suatu sosok yang bisa saya contohkan kembali di kemudian hari, menjadi pemimpin yang lebih baik lagi mungkin bagi saya. Amin. Jadi mungkin untuk Pak Yusuf kan contoh, kalau ini kan Ibu tuh sebagai role model. Jadi di 14 itu kan ada untuk yang kemarin kan ada Pak itu ya. Nah Ibu tuh menjadi role model untuk pribadi, mungkin pribadi Pak Yusuf pribadi, saya jadi role model pemimpin yang visioner gitu ya, yang selalu berkolaborasi dengan siapapun dan bisa mau terjun langsung ke lapangan. Mungkin itu untuk saya. Untuk pendapat dari saya dari teman-teman sama bahwasanya Ibu itu punya integritas, punya loyalitas, pokoknya tuntas, pas. Jadi ini keras. Jadi kapabilitas, kualitas gitulah. Jadi bagi kami semua, makanya ketika saya di Hubin, saya betul-betul merasakan ketika contoh paling konkret Bapak Ibu, ketika saya mengkonsep surat selama ini, saya tidak pernah mengambil suatu dasar itu kenapa surat ini mau ini. Padahal ketika membuat surat kita harus tahu dasarnya surat ini apa gitu. Itu yang saya betul-betul berdapat dari Ibu. Makanya ketika Ibu mengadu, kalau saya jauh, saya bilang Bu jangan pindah Bu, saya mau curi ilmu, kata Pak Sony. Saya mau curi ilmu dari Ibu gitu. Jadi mungkin itu Pak. Jadi ini wawancara sangat menarik Bu ini dari kami, tapi karena mungkin kita dibatasi waktu, jadi apa yang telah Ibu jelaskan tentang apa yang kami tanyakan sangat gamblang, sangat mendetail dan runut, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pokok persoalan ini, sehingga kami betul-betul mendapatkan pencerahan, dapat ilmu baru dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Jadi yang kurang kami mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ayat Muhammad. Selamat pagi Pak Mei. Gimana kabarnya Pak?
Alhamdulillah hari ini saya baik. Kami gimana sehat? Alhamdulillah Bapak. Pada tugas TGP kali ini Bapak, di suasana bulan suci Ramadan, kami sebagai calon guru penggerak berada pada modul yang terakhir ya, modul 3, di mana pada modul 3.1 itu kami dituntut untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah pada modul itu, membicarakan tentang cara atau teknis pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah atau seorang pemimpin pembelajaran di sekolah berbasis ilmu kebaikan. Itu yang menjadi fokus pada kegiatan kita pada hari ini. Kemudian untuk ini saya selaku CDT akan mewawancarai Bapak sebagai Kepala SD Negeri 2 Parasuka, akan menggali lebih dalam kira-kira Bapak sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Parasuka seperti apa teknis dan cara Bapak mengambil keputusan di sekolah ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diungkapkan ke Bapak hari ini. Yang pertama sampai ke 8 nantinya saya akan sampaikan ke Bapak. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang apa yang Bapak lakukan teknis dan cara mengambil keputusan sesuai dengan Bapak lakukan. Yang pertama Bapak, Pak Aep, selama ini sebagai Kepala SD 2 Parasuka, seperti apa Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah Bapak? Ketika ada kasus misalnya, terus Bapak akan mengidentifikasi kasus itu, kira-kira seperti apa Bapak identifikasi kasus itu, baik masalah kasus dilema etika maupun bukan moral? Baik, terima kasih Pak Mei. Untuk kasus-kasus yang Bapak Mei tadi utarakan, memang di sekolah ini pasti ada yang namanya dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, saya sebagai kepala sekolah sebelum mengambil keputusan mungkin mengidentifikasi dulu ya. Kalau dilema etika itu saya mengidentifikasi dulu apa penyebabnya. Mungkin ada di sini salah seorang guru ya, misalkan dalam satu kasus dia itu kan mempunyai kewajiban untuk mengajar. Tetapi di sisi lain, misalkan dia ada keperluan lain yang sangat urgent ya, misalkan orang tuanya lagi sakit. Nah, di situ saya mungkin untuk pengambilan seperti itu, mungkin dia itu merupakan salah satu orang yang mempunyai kasus dilema etika. Ya, maka saya sekiranya kalau bisa orang tuanya kalau lagi sakit, misalkan dia boleh ke sekolah dulu ya, untuk memenuhi tugas sebagai kewajibannya. Tetapi ketika urgent mungkin saya dilema juga buat saya ini, karena siswa tidak ada yang memegang kalau dia itu pergi ke orang tuanya yang lagi sakit. Maka di sini saya mengambil keputusan untuk menugaskan salah satu guru untuk mengganti dia untuk sementara waktu. Adapun untuk rujukan moral pasti di sini terjadi ya. Tapi untuk rujukan moral, saya sebagai kepala sekolah sama mengidentifikasi apakah ini harus saya ambil atau tidak. Sekiranya itu salah, maka saya akan tinggalkan. Ya, makasih Pak Aep, sangat gamblang dan mendetail. Ternyata Bapak ketika meminta sebuah kasus dari dilema etika, Bapak memperhatikan seperti itu. Karena ini kan ketika Bapak mendapatkan kasus dilema etika, berarti kan kedua-duanya itu benar adanya. Dari setiap yang pertama di satu sisi benar, yang kedua adalah benar gitu. Kalau bukan moral sudah jelas Pak ya, artinya diberikan moral berarti di sisi yang pertama itu ada kebenaran, tapi di sisi yang lain ada kesalahan di sana ya. Oke Pak, mungkin saya mengambil ke pertanyaan kedua. Selama Bapak menjalankan pendidikan di sekolah,
terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut dua kepentingan yang sama-sama benar. Gimana cara atau memutuskan seperti itu? Ya baik, terima kasih Pak Beni. Memang dilema itu kan yaitu mengambil keputusan, harus mengambil salah satu, walaupun salah satunya itu kedua-duanya itu benar, tapi harus memilih mana yang paling penting. Ya, makanya saya kembalikan lagi kepada orang tersebut untuk mengambil, silakan mana yang paling penting, dan itu menurut yang benar saja. Yang paling penting harus diutamakan. Oh ya, berarti betul ya. Artinya karena ini kebenaran kita yang kita tahu sendiri tadi, kita kembali bahwa semuanya sama-sama benar ya. Jadi Bapak akan mengambil keputusan mana yang paling tepat ya, yang paling efektif dari antara semua pihak gitu ya, yang Bapak lakukan. Kemudian setelah itu kan Bapak akan mengambil langkah-langkah ya atau prosedur. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak akan lakukan gitu, ketika mengambil keputusan, misalnya nih seperti tadi ada yang sakit gurunya, terus ada kelas yang harus diajar gitu ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Maka Bapak pasti akan ada step by step yang akan Bapak lakukan sampai pada tahap Bapak mengambil keputusan. Paling tidak mungkin dari segi akan mengunci dulu, kemudian akan menentukan paradigmanya, kemudian 9 langkah mengambil keputusannya. Mungkin langkah-langkah apa yang Bapak apa yang Bapak harus lakukan sampai pada tahap pengambilan keputusan itu. Misalnya mengumpulkan teman-teman guru atau guru senior sekarang atau gimana, langkah-langkahnya seperti apa yang Bapak lakukan sampai pada pengambilan keputusan itu. Baik. Untuk langkah-langkah mungkin saya tidak langsung pengambilan keputusan, tidak langsung mengambil keputusan, karena keputusan yang saya ambil itu belum tentu yang terbaik ya. Karena dua-duanya, dan mungkin untuk memecahkan kasus seperti itu, kasus dilema, mungkin saya mengajak mungkin rekan saya ya atau guru yang lain untuk bertukar pikirannya, sekiranya mana sih pengambilan keputusan yang harus paling penting diambil gitu. Saya mengajak seseorang untuk sharing pendapat satu atau dua, nanti yang terbaik itu yang saya ambil keputusan. Jadi yang Bapak lakukan mungkin itu ya seperti apa gitu kan. Setelah itu Bapak akan mengajak teman-teman untuk pendapat gitu, bahwa karena ini kasus ini benar, maka Bapak akan memutuskan dari hasil mencari teman-teman seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Selama Bapak mengambil keputusan, terutama pada keputusan tentang dilema itu yang sama-sama benar, kira-kira yang paling efektif Bapak lakukan seperti apa? Mungkin langkah-langkahnya sama seperti tadi, selain bertukar pikiran, mungkin ada langkah-langkah yang lain sekiranya penting, pasti itu dilakukan ya, seperti berdialog. Mungkin bukan hanya rekan gurunya, tadi juga berdialog dengan pimpinan saya juga, kan punya pimpinan dengan pengawas, bertukar pikiran, itu akan memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang hal yang penting yang Bapak lakukan pada saat mengambil keputusan di kasus etika atau kasus yang sama-sama benarnya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira pada saat Bapak mengambil suatu keputusan tentang kasus yang kita sudah identifikasi bahwa ini kasus yang kita, kira-kira tantangannya seperti apa Pak? Keputusan tentang kasus yang sama-sama benar. Memang itu sangat berat sekali ya Pak, pengambilan seperti itu.
soalnya kan pasti ada yang dikorbankan. Seperti tadi kasus guru kan, pasti ada yang dikorbankan siswa ya. Kalaupun mengambil ke kelas pasti ada yang dikorbankan orang tua. Adapun yang lainnya pasti ada yang dikorbankan. Seperti kasus anak-anak, misalkan di sini kan ada anak-anak yang mau melanjutkan ya, ada yang ke SMP, mungkin ada yang ke pesantren, tapi itu masuknya ke masih dilema anak-anak itu. Kan nilainya juga kan anak-anak mungkin nilai ada yang tuntas ya, ada yang tidak. Itu bagi saya sebagai kepala sekolah pasti itu dilema juga antara meluluskan, sedangkan kalau tidak diluluskan dia sudah daftar ke SMP, mungkin dia ada yang sudah diterima. Kalau saya tidak meluluskan, bagaimana dia masa depannya? Maka itu dia yang membuat saya. Maka saya benar-benar mengambil keputusan yang menurut terbaik buat siswa saja. Ya, itulah tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan satu hal yang sama-sama benar, tantangannya seperti itu. Oke Pak, selanjutnya mungkin pertanyaan berikutnya, ketika Bapak ingin mengambil satu keputusan, apakah Bapak langsung putuskan pada saat itu, ataukah berjadwal, atau seperti apa sih sebenarnya? Perencanaannya seperti apa? Saya mau langsung aja seperti ini, atau memang ada kasus misalnya saya putuskan aja seperti ini cukup di saya karena takut keluar dari mana lembaga misalnya, ini harus terjadwal gitu, ini harus terjadwal karena ini agak rumit kasusnya. Apakah suatu dilema etika atau suatu dilema moral? Seperti apa Pak itu yang dua opsi yang saya sampaikan tadi itu? Ya baik, terima kasih. Nah itu kan sudah saya sampaikan tadi kan pasti ada yang dikorbankan. Nah untuk pengambilan keputusan pasti saya tidak sepihak memutuskan, tapi misalkan ada anak yang tadi saya sudah sampaikan, ada anak yang sudah diterima di SMP, nilainya udah mau masuk, tapi untuk kelulusan tidak sampai. Maka saya melakukan identifikasi dulu kepada guru kelasnya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana kehadirannya, kemudian bagaimana nilai rapor di kelas-kelas sebelumnya, apakah baik. Sekiranya itu menunjang untuk kelulusan anak, maka saya memutuskan untuk meluluskan anak dan meneruskan ke tingkat selanjutnya. Begitu ya Pak. Oke Pak, jadi seperti itu Pak. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan tidak langsung ya, tapi harus mengkaji dulu, menganalisa dulu. Kan ada orang yang ini mah keputusan ini mah gampang kan, jadi langsung aja gitu. Kira ini agak rumit, mungkin ada analisa dulu langkahnya seperti apa baru Bapak mengambil keputusannya ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah selama ini Bapak mengambil keputusan, kira-kira di pihak sekolah atau teman-teman atau ada nggak yang selama ini membantu Bapak atau memperlancar seperti ini bisa Bapak ambil seperti itu, membantu atau memperlancar Bapak dalam mengambil keputusan? Kira-kira apa saja hal itu atau siapa aja yang membantu Bapak seperti itu? Ya baik. Dalam pengambilan keputusan, pastinya saya tidak bisa memutuskan sendiri. Pasti ada rekan yang saya ajak ngobrol, itu salah satu masukan buat saya. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan pengawas sekolah dan juga koordinator wilayah di setempat. Nah, baru itu salah satu penunjang buat saya untuk melakukan keputusan yang terbaik. Ya, benar. Jadi ketika Bapak ingin mengambil keputusan, maka ada pihak-pihak yang membantu Bapak, ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung sehingga keputusan itu Bapak bisa ambil dengan efektif dan efisien. Jadi terbaik dengan cara yang baik ya Pak ya. Kita mungkin Pak tidak terasa ya, kita sudah sampai pada pertanyaan yang ke-8 karena kita sudah mengupas dari Bapak apa yang dari tadi. Mungkin kita masuk ke pertanyaan semacam refleksi Pak. Pada saat Bapak mengambil keputusan ini, pasti banyak pembelajaran yang Bapak dapat dari mengambil
berbagai kasus, berbagai keputusan di sekolah Bapak terkait dengan beberapa kasus, pasti Bapak banyak mendapatkan pemberian. Saya ingin tahu Pak, pemberian apa yang Bapak dapatkan dari setiap pengambilan keputusan, apalagi terkait dengan kasus dilema etika yang sama-sama benarnya Pak. Kira pemberiannya seperti apa? Baik, terima kasih. Dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang saya dapatkan dari dilema etika ini sungguh berat karena harus ada yang dikorbankan, salah satu yang benar. Maka langkah yang kedepannya mungkin saya harus benar-benar memikirkan keputusan yang harus saya ambil, kemudian harus berkoordinasi sebelum saya mengeluarkan keputusan. Mungkin pembelajaran buat saya, jadi kalau saya mengambil keputusan yang salah, mungkin ada yang dikorbankan, supaya yang dikorbankan itu tidak dirugikan, maka saya itu pasti akan berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Dan ada ya dan satu yang dikorbankan itu ada solusi yang terbaik lagi begitu. Ya, benar Pak. Jadi seperti itu ya Bapak, pembelajarannya dalam keputusan memang berat ya, berat karena apalagi kalau kasus dilema etika ya. Jadi karena di sana kan ada dua kebenaran yang harus kita pilih dari salah satu kebenaran itu ya. Sangat bagus Pak. Saya sangat termotivasi dan sangat tertantang dan menambah ilmu saya mewawancarai Bapak terkait dengan cara atau teknik seorang pemimpin, khususnya Bapak sebagai kepala Bapak juga dan pengambilan keputusan dan terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Saya anggap Bapak orangnya sangat berpikir jauh ke depan, sangat visioner. Saya walaupun saya wawancarai kemarin kepala sekolah SMK di tempat ini saya ngajar, tapi ternyata yang namanya ilmu seorang pemimpin hanya tingkatannya berbeda, tapi kualitasnya hampir sama aja. Karena berpikir visioner ke depan itulah yang kita butuhkan dari seorang pemimpin pelajaran atau pemimpin sekolah sendiri, sehingga semua kegiatan, semua masalah, semua situasi bisa tuntas dengan adanya kualitas yang pemimpin dan mendukung satu ekosistem sekolah. Terima kasih Pak Ed. Saya mohon maaf sekarang Pak ini ya lagi hujan akhir sekolah kelas 6 ya, lagi ujian praktek ya. Saya juga maaf ya kalau misalkan jawaban saya tidak memuaskan, ada salah ya, maaf sekali ya. Mungkin kalau ada salah ya mungkin itu hanya wawasan yang kurang dari saya gitu. Ya Bapak merintah aja. Padahal Bapak mah sangat gamblang, sangat mendetail tentang dan sangat memahami topik yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Dan saya anggap Bapak orangnya sangat berpikir jauh ke depan yang saya sampaikan tadi. Ya begitu Pak, saya berikan kurangnya, mohon dimaafkan. Mungkin saya kita wawancara kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.